Puspakarya. Hai Sobat Baron, ketemu lagi sama kita di Sidak UMKM Baron Putra SPS. Nah, kali ini kita sedang berada di Puspakarya, Mojogedang, Karanganyar. Nah, kira-kira di dalam ada proses apa aja ya? Langsung aja yuk kita ke sana. Permisi Pak. Nggih, Mas, monggo, silahkan, Mbak. Ya Pak, kita dari tim Sidak UMKM Baron Putra Pak. Nah, Puspakarya ini mau kita oprak-oprak nih Pak. Oh, siap, monggo, silahkan. Ini mau ketemu dengan owner dari Puspakarya. Oh, saya sendiri. Oh, perkenalkan. dengan Bapak siapa? Ratnanto. Oh, nama Pak saya. Ratnanto. Oke, Ratnanto. Iya. Ya Pak. Boleh lihat-lihat ya Pak? Boleh, monggo, silahkan. Monggo, silahkan masuk. Pak Ratnanto, sebelumnya kami dari tim Sidak UMKM Baron Putra SPS mengucapkan banyak terima kasih sudah diperkenankan untuk hadir di sini melihat-lihat dan oprak-oprak vendor Puspakarya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari tim Baron Putra dan juga sobat Baron di rumah. Untuk Puspakarya ini berdiri sejak kapan? Oke, jadi untuk perusahaan saya Puspakarya ini berdiri kira-kira 15 atau 16 tahun yang lalu. Ini rintisan saya bersama istri saya berdua saja dulu, hanya kecil-kecilan lah dulu. Begitu, Mbak. Kalau untuk tempat sendiri, apakah memang dari dulu sudah di sini atau di tempat lain? Oke. Dulu awalnya tempatnya itu di tempatnya orang tua saya. Oke, jadi di tempat pinggir rumah gitulah, kecil gitu. Jadi dulu usaha rumahan, terus sekarang sudah mulai berkembang gitu. Sudah mulai berkembang. Insya Allah nanti akan terus berkembang ini. Nah, Puspakarya. Puspakarya ini kan sudah berdiri sejak 16 tahun yang lalu, Pak. Ya. Nah, kejadian apa yang pernah dialami Pak Sarnanto ya? Ratnanto ya, Pak Ratnanto ini. Kenangan apa ya Pak yang dialami dulu sampai sekarang? Dalam momen perintisan itu yang paling terasa oleh diri saya itu kan yang bantuan dari kawan. Jadi kan dulu saya merintis usaha kan dari percetakan ulem sama sablon kaos. Kemudian pada waktu saya bermain ke tempat teman yang perusahaan produsen beras, kemudian dari situ inspirasi saya muncul untuk mulai mencoba sablon karung beras. Akhirnya dengan kawan saya itu, saya untuk mencoba memasarkan produk saya lewat teman saya. Ternyata teman saya itu memberikan respon baik, memberikan kesempatan kepada saya. Mereka ibaratnya mau saya gunakan untuk uji coba pemasaran produk saya. Dari situlah saya merasa sangat senang punya teman yang baik. Gitu. Berarti teman Bapak itu mengasih wadah ya? Mengasih wadah untuk Bapak itu berkembang di bagian penyablonan karung. Gitu. Ya, untuk penyablonan karung ini tersulit yang dialami Bapak itu apa? Untuk paling kesulitan dalam penyablonan itu saya kira tidak ada untuk proses penyablonnya karena memang latar belakang saya itu senang dengan proses tentang sablon. Kesulitan dalam usaha secara umum ini adalah persaingan pengadaan bahan baku. Bahan baku karena bahan baku karung ini saya harus mengambil dari perusahaan besar, dari pabrik, padahal pabrik itu mengeluarkan barang dari perusahaannya itu harus menggunakan sistem kontrak order, sehingga perusahaan kecil kalau mau masuk ke sana kan agak kesulitan karena waktu itu kan masih kecil, untuk mengikuti kontrak belum mampu. Itu termasuk kesulitan tersendiri. Kontrak order itu gimana sih Pak? Kontrak order itu jadi mereka itu punya batas minimal. Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang minimal pengambilan itu 10 bal. Di bawah 10 bal karung tidak diizinkan untuk mengambil barang. Karena di bawah 10 bal kok mengambil barang, bahasanya itu
pembeli eceran. Dia itu mengharuskan kalau di bawah 10 supaya mengambil kepada distributor yang sudah disediakan. Gitu. Nah Pak, tadi kan saya lihat di sini kan banyak kayak padi-padi Ya. itu kan emang prospek di daerah sini emang tinggi ya Pak untuk karung. Nah mungkin enggak sih Pak untuk Puspa Karya ini kayak nyablon lain kayak seperti cup mungkin, kan itu kan basisnya kan sama kan, untuk bahan-bahannya kan juga sama. Oke. Untuk perkembangan ke arah yang lain, kesempatan sih kayaknya ada, prospek mesti ada. Rencana kami memang untuk adik-adik atau anak-anak saya nanti akan saya arahkan ke situ, nanti ke cup atau kaos mungkin bisa. Cup kan juga banyak sih Pak, kayak buat apa ya? Ya intinya buat minum-minuman gitu kan. Sekarang. Terus kan juga bahan-bahannya kan juga sama kan, Sama, karung tintanya kan. sama. Cuma perbedaannya cuma caranya mungkin. Nah itu kan bisa diperkembangin lagi kan ya Pak ya. Kesempatan Insya Allah juga bisa. kan. Nah Pak, kan berdirinya Puspa Karya ini sudah 15 tahun yang lalu. Kalau untuk belajarnya nyablon plastik itu sejak kapan? Saya, Iya. kalau saya pribadi belajar nyablon ya sejak tahun itu, sejak ya saya masih muda. Memang sekolahnya atau belajar dari tempat lain? Dari tempat lain. Jadi kan ceritanya kan saya tuh dulu pernah di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu saya kenal sama seorang guru pondok yang beliau itu pekerjaan sampingannya selain mengajar di pondok itu dia nyablon kertas, nyablon undangan waktu itu sama kaos. Dari itu saya mulai belajar dan tertarik gitu. Berarti sudah memang dari zaman sekolah sudah berminat untuk membuka Masih usaha gitu? dari masih muda. Dari masih muda. Lulus sekolah kan terus ke pondok pesantren gitu. Kalau saya lihat ini kan udah cukup besar berkembang gitu ya Pak. Untuk karyawan sendiri berapa? Untuk saat ini karyawannya ada 8 orang, dibantu saya sama istri saya. Jadi totalnya ya 10 lah kalau bekerja bersama-sama. Kalau tadi kan saya dengar karyawannya sendiri itu dari keluarga gitu ya. Kalau misalnya suatu saat nanti dari karyawannya yang sudah mulai mahir nyablon sendiri gitu di rumah, buka usaha sendiri gitu gimana? Oh, kalau soal itu enggak masalah bagi saya. Tapi untuk masuk ke perusahaan karung ini itu ada kesulitan tersendiri. Gitu. Kalau mereka mau berkembang mungkin ke arah yang lain. Contohnya ke cup tadi, sablon cup atau sablon kaos itu mereka bisa. Kalau masih dalam satu lingkup wilayah seperti ini itu kesulitan nanti untuk kontraknya ke perusahaan karungnya gitu. Bisanya nanti bekerja sama. Kerjasama gitu. Bisa gitu. Kalau untuk prospeknya ke depan nih bakalan tetap di sini aja atau buka cabang di kota lain, mungkin masuk Solo atau? Untuk Puspa Karya sendiri untuk prospek ke depan belum ada rencana untuk buka cabang, tapi untuk perluasan tempat lokasi ini sudah saya rencanakan. Insya Allah tahun depan nanti akan saya bangun untuk lokasi di sebelah selatan bangunan ini untuk perluasan tempat usaha sama penambahan unit Khusus produksi gitu ya? ya? Untuk produksi. Nah ini kan banyak banget ya ini karung-karung yang disablon nih kan. Untuk sehari itu ada target nggak? Harus keluar berapa gitu? Oke, ada untuk target saya. Target yang saya tetapkan ini target untuk mencapai BEP produksi, break even point-nya gitu. Jadi supaya saya bisa menggaji karyawan itu saya harus memproduksi minimal itu 20.000 sablonan per hari. Itu minimal. Minimal 20.000 per hari itu saya 8 orang karyawan nanti akan terbayar dengan baik gitu loh. Tapi kalau dimaksimalkan bisa lebih produksi saya. Lebih dari itu. Dengan output sebanyak itu nih, kira-kira sehari itu bisa jadi atau kadang molor gitu? Untuk 20.000 itu biasanya tetap tercapai, Mbak. Gitu. Karena itu batas minimal saya. Minimal. Kalau dimaksimalkan nanti bisa lebih. Gitu. Nah Pak, untuk Puspa Karya nih Pak, Iya. untuk jam kerjanya ini gimana Pak? Jam kerja kita fleksibel Mas. Ini karena yang saya pekerjakan ini kan
para ibu-ibu rumah tangga, kan gadis-gadis itu, terutama ibu rumah tangga. Jadi supaya kita fleksibel, ini jam kerja pagi itu saya mulai jam 8. Karena kalau ibu rumah tangga menyelesaikan pekerjaan rumah dulu, kalau ada anak yang sekolah biar anak-anak selesai sekolah dulu, jam 8 baru bekerja ke sini sampai jam 12. Nanti sore sampai jam 4 sore gitu. Nah Pak, untuk persaingan nih Pak, kan banyak ya Pak, dalam bidang sablon itu banyak sekali persaingan, entah itu sablon kaos, cup atau sejenisnya, apalagi karung itu Pak. Nah itu cara mengatasi persaingan gimana Pak? Ya, jadi termasuk trik saya dalam menghadapi persaingan khususnya untuk sablon karung itu diantaranya ini pertama niki saya menggunakan teknologi mesin. Jadi dengan mesin ini saya bisa menghemat tenaga kerja. Nah, penghematan tenaga kerja, kemudian peningkatan kuantitas produksi, kemudian peningkatan atau hasilnya bisa maksimal. Jadi dengan biaya yang relatif bisa ditekan, tapi hasilnya tetap maksimal. Berbeda dengan gesutan manual. Kalau gesutan manual itu biasanya kan mungkin lelah, mungkin apa menjadi tidak rata. Tapi dengan mesin ini stabil. Sekali awal di setting seperti apa, nanti sampai selesai biasanya itu kalau tidak ada trouble akan selalu rata seperti hasilnya yang bisa dilihat gitu. Yang kedua, untuk trik saya untuk menghadapi persaingan adalah dengan menggunakan tintanya. Karena di pasar untuk karungnya ada tinta yang namanya tinta curah, dan tinta curah itu sebenarnya lebih murah, tapi terhadap kualitasnya nanti akan mudah rontok, mudah luntur. Saya mengutamakan dengan tinta yang berkualitas juga, sehingga hasilnya selama ini belum ada yang komplain tintanya luntur atau ngelotok, belum ada untuk pelanggan saya. Itu akan saya pertahankan. Untuk tinta pakainya apa Pak ini Pak? Tinta saya pakai tinta Toyo. Pakai tinta Toyo? Ya, Toyo. Itu sudah cukup bagus kalau dibandingkan dengan tinta curah yang tidak ada mereknya. Nah, ini sudah saya buktikan sendiri gitu loh. Begitu untuk persaingan selama ini sampai seperti itu saya. Baru segitulah untuk menghadapi persaingan. Nah untuk mesin, saya kan tadi lihat mesinnya kan cukup unik nih Pak. Itu buat sendiri atau pesan gitu Pak? Untuk mesin ini memang inovasi saya sendiri, rakitan saya sendiri. Sebenarnya kalau beli ada, tapi kan harganya cukup tinggi lah. Ya, ada tinggi lah. Nggak cocok lah sama usaha saya ini. Akhirnya saya mencoba untuk berinovasi untuk merakit mesin sendiri. Itu kan dulu awalnya saya kesulitan di tenaga kerja. Untuk penggesut rakel itu kan membutuhkan, ini kan medianya lebar. Jadi kalau tukang gesut rakel ini tidak terampil, dia itu akan kesulitan untuk membuat hasil cetakan yang baik. Ketika saya mencari orang, saya latih, ternyata sulit untuk terampilnya. Akhirnya berinovasi dengan mesin, kita tidak usah harus melatih. Mesinnya disetting oke, jalan, sudah bagus gitu. Begitu untuk mesin seperti itu. Untuk desain Pak, untuk desain apakah dari sana atau di sini juga bisa desain? Desain tergantung, bisa dari customer. Kalau menghendaki kami kerjakan, kami juga ada tenaga ahlinya yang bermitra dengan kami untuk melaksanakan pembuatan desain. Oke. Nanti akan kita konsultasikan sebelum dicetak sama customernya, sampai terjadi kesepakatan lah seperti apa desain yang dikehendaki. Gitu. Jadi nggak ngasal ya Pak ya, harus ada standarnya dulu, ya deal-dealan dulu lah. Iya. Biar nanti kalau udah ujuk-ujuknya nyablon salah, waduh. Nah, salah itu kan repot nanti. Repot. Nah Pak Ratnanto, ini kan banyak nih Sobat Baron di luar sana yang mau memulai usaha sablon atau bahkan sudah merintis nih, tapi belum sebesar dan semaju punya Pak Ratnanto nih. Ada nggak motivasi buat para UMKM di luar sana yang baru memulai usaha? Oh, siap. Ini kalau motivasi ini berdasarkan pengalaman saya, saya sampaikan. Langsung Pak, gas. Jadi kalau pengalaman saya di dalam memulai usaha niki sebenarnya tidak instan, butuh proses dan waktu yang panjang. Termasuk usaha saya sendiri ini saya rintis kira-kira 15 atau 16 tahun yang lalu itu. Separuh lebih waktu itu saya gunakan untuk merintis dan perjuangan. Jadi waktunya sangat panjang. Maka
dibutuhkan yang namanya ketekunan, keuletan, kesemangatan dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Ini untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan itu sangat dibutuhkan. Ya, kemudian lebih suka berinovasi. Jadi pikiran kita itu tidak berhenti sampai wah cukup seperti ini. Itu harus selalu berinovasi dalam menghadapi persaingan. Kalau saya kira-kira seperti itu.